ada saya, ada seorang guru PPKN di SMA Negeri 4 Maros. Baik, anakku sekalian yang saya kasihi, saya banggakan. Selamat pagi untuk kita semua pada pagi hari ini. Sebelum kita lebih jauh bicara tentang pendidikan anti korupsi, ada baiknya kita saksikan tayangan film berikut ini. Ya, tolong diperhatikan dan disimak baik-baik tayangan film berikut ini, anakku sekalian. Nanti sebelum kita masuk materi, saya akan bertanya satu dua orang di mana korupsinya di sini, kalian lihat. Ya, mungkin dimunculkan audiens, Pak. Iya. Dari tayangan itu, anak sekalian, mungkin saya akan mempersilakan dua orang peserta MPLS untuk memberikan masukan kepada kita dari tayangan film yang kalian lihat tentang narkoba, tentang korupsi itu, di mana kalian melihat korupsinya. Mungkin Sabrina dulu. Sabrina, aktifkan kameranya, kemudian aktifkan mic-nya. Ya, Sabrina, silakan. Sabrina sudah lihat tayangan itu, Nak? Sabrina? Iya, Pak. Sudah lihat tayangan tadi, film tadi, Nak? Tidak. Sudah lihat film yang tadi, yang pertama, Nak? Tidak, Pak. Gini tadi. Kalau Nurfika Aulia, Nurfika Aula, ya. Belum juga, Pak. Belum lihat juga, berarti tidak lihat tadi videonya. Iya. Nah, anak tanya. Oh, enggak, Ji. Anak ditanya, bisa. Iya. Iya. Jadi yang lihat tadi tayangan film itu siapa? Bisa Mustika tadi lihat tadi tayangan film pendek yang diputarkan sebelum Itu kota satu bulan. di awal pertemuan kita. Mustika lihat. Ada gimana emang kita mana? Iya. Mustika.
Iya, baik. Kalau ada yang komen mungkin masih malu-malu. Kalau kita perhatikan tayangan video tadi, video singkat itu, anakku sekalian, ada dua keluarga, satu keluarga mampu dan satu keluarga tidak mampu. Keluarga yang mampu itu adalah bapak yang berkacamata, dan keluarga yang tidak mampu adalah bapak yang berjenggot tadi. Masing-masing mereka ingin mendaftar di sebuah sekolah. Nah, dalam perjalanan mereka ke sekolah itu, kedua bapak tersebut bersenggolan di jalanan, lalu terhamburlah berkas kedua bapak tersebut. Ternyata bapak yang berkacamata itu di tangannya penuh dengan emas, ada kalung emas dan sebagainya. Ironisnya anakku sekalian, kita lihat ternyata bapak itu membawa surat keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat. Sedangkan bapak yang berjenggot, yang pemungut barang-barang bekas, itu tidak mendapatkan surat keterangan itu. Dan di akhir cerita film itu adalah bapak yang berkacamata itu diterima masuk di sekolah itu dengan bermodalkan surat keterangan tidak mampu. Sementara bapak yang istilahnya pemungut barang-barang bekas itu tidak diterima karena tidak mendapatkan tempat di sekolah itu. Nah, korupsinya di sini kalau kita perhatikan anakku sekalian, bapak yang berkacamata itu menggunakan segala cara untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu sehingga anaknya bisa diterima masuk di salah satu sekolah. Mungkin dia menyuap, memberikan uang pelicin kepada pegawai di kantor kelurahan atau di kantor desa untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu. Sementara bapak yang pemungut barang bekas itu mungkin karena tidak mempunyai keluarga di kantor desa dan memang dia miskin, tetapi karena tidak punya kolega, tidak punya keluarga, akhirnya dia tidak mendapatkan surat keterangan tidak mampu. Disitulah korupsinya, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Pendekatan keluarga mereka lakukan untuk mendapatkan yang dia inginkan. Nah, baik anak sekalian, kita akan masuk dalam materi pendidikan anti korupsi. Ya, materi kita hari ini kita akan bicara tentang pendidikan anti korupsi. Korupsi secara etimologis itu berasal dari bahasa Latin, yaitu corrumpere atau corruptio atau corruptus. Kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia. Beberapa bangsa dunia memiliki istilah tersendiri mengenai korupsi. Ya, kalau kita perhatikan bagan ini, dari bahasa Inggris ada corruption, korupsi artinya jahat atau rusak atau curang. Dalam bahasa Prancis corruption yang artinya rusak. Dari bahasa Belanda corruptie. Nah, karena negara kita, negara Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, sehingga kita mengadopsi kata korupsi Belanda itu dengan istilah korupsi yang dipakai Indonesia yang menjadi turunan dari bahasa Belanda.
Nah, lalu pengertian secara terminologis menurut arti katanya, korup itu sama dengan busuk, palsu, suap. Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 91. Korup sama dengan suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Korup bisa juga diartikan kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Nah, menurut David M. Kelmers, dia mengatakan bahwa korupsi itu adalah tindakan-tindakan manipulasi dari dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi. Ya, misalnya memarkup belanja daripada sebuah organisasi dalam sebenarnya harganya 5.000 dirubah menjadi 50.000 ataukah 500.000 dan seterusnya. Kemudian menurut J.J. Centuria, dia mengatakan bahwa korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan untuk keuntungan pribadi. Contoh film yang telah kita lihat di awal pertemuan kita ini, inilah yang dikatakan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan. Bagaimana Bapak yang berkacamata tadi, yang berkelimpangan harta benda, mungkin di kantor desa atau di kantor kelurahan, dia punya keluarga, ataukah mungkin dia berhubungan keluarga dengan kepala desa atau kepala lurah atau siapapun, sehingga ia boleh mendapatkan surat keterangan tidak mampu padahal dia mampu. Nah, ini yang terjadi sering kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang-orang yang sebenarnya mampu menyatakan dirinya tidak mampu. Istilah sekarang dikatakan pura-pura miskin. Ya. Nah, apa landasan hukumnya tindak pendidikan anti korupsi? Yaitu Instruksi Presiden RI nomor 17 tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah, lalu apa pengertian tindakan korupsi? Korupsi berasal dari kata corruptio yang sama dengan pembusukan. Tindak pidana korupsi yaitu tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, dan tindakan lain yang mendukung terjadinya tindak atau perilaku korupsi. Nah, itulah yang anakku sekalian dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, memarkup belanja negara, merubah rancangan anggaran belanja negara, menyuap, jadi suap dan menyuap. Ya, mungkin kalian biasa ke sekolah menggunakan kendaraan motor, tidak pakai helm, ya. Lalu di dalam perjalanan dari rumah ke sekolah dicegat oleh polisi di jalanan, lalu diperiksa karena tidak bawa SIM dan tidak bawa STNK, akhirnya motor dikasih tinggal. Lalu kalian biasa menyuap polisi, memberikan uang tanda damai. Ingat anakku sekalian, suap memberikan uang kepada orang lain dan menerima
uang dari orang lain, itu dikategorikan tindak pidana korupsi dan itu tidak diperkenankan di negara kita. Penggelapan dalam jabatan, pemerasan, ya, misalnya memeras orang, ya, misalnya menghadang orang lalu minta uangnya, ya, yang dikenal dengan istilah pemalakan, perbuatan curang, nyontek. Salah satu perbuatan curang itu nyontek pada saat ujian, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, semuanya itu dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, termasuk gratifikasi. Apa itu gratifikasi, anak-anak sekalian? Memberikan sesuatu kepada orang lain. Misalnya, ada siswa memberikan gratifikasi kepada gurunya supaya nilainya tinggi. Itu termasuk gratifikasi. Itu korupsi namanya, anakku sekalian. Ya. Jadi jangan sekali-sekali memberikan sesuatu kepada orang lain supaya keinginannya bisa terkabulkan. Nah, itu, ya. Jadi hindari semua tindakan-tindakan semacam itu. Karena itu dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Junto Undang-Undang Nomor 22 2021, tindakan melawan hukum memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara, itu juga dikategorikan sebagai korupsi. Yang mana yang dikategorikan tindakan melawan hukum? Karena dia mempunyai jabatan, dia mempunyai kedudukan yang tinggi, sehingga dia memperkaya dirinya sendiri dengan merugikan keuangan negara. Ya. Kita sudah banyak melihat contoh, banyak para pejabat-pejabat negara kita yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya. Nah, sekedar informasi untuk anak sekalian, pegawai KPK itu punya 2 tanda pengenal atau mentek yang biasa digantung di kantongnya. Ada mentek yang berwarna merah dan ada tanda pengenal atau mentek yang berwarna hijau atau biru. Ya. Kalau yang datang di kantor atau datang di tempat kalian itu menteknya berwarna hijau, nah itu penyuluh yang memberikan pengarahan tentang tindak pidana korupsi. Tapi kalau yang datang di sebuah kantor atau sebuah tempat menteknya berwarna merah, ah itu penindak. Itu biar kita kasih dia minum, dia tidak mau minum. Bukan dia tidak mau, dia takut. Jangan sampai diracuni dan sebagainya. Jadi, ya, itu yang perlu kalian pahami. Sudah banyak pejabat-pejabat negara kita yang ditangkap oleh KPK, yang dikenal dengan nama OTT, Operasi Tangkap Tangan. Ya, banyak pejabat-pejabat negara kita, mulai dari pejabat di tingkat daerah, anggota DPR, bahkan pernah ada pejabat yang pernah menduduki jabatan menteri harus di OTT oleh KPK. Nah ini. Lalu mereka diperiksa oleh KPK, mereka masuk kantor KPK baju batik, keluar pakai rompi orange. Ya. Lalu ironisnya anakku sekalian, sudah ketahuan menjadi tersangka korupsi, masih sempat juga selfie. Ini yang etika yang tidak benar ini. Ini yang perlu kalian pahami tentang korupsi. Yang kedua, apa tentang korupsi menurut Undang-Undang 31? Yaitu menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri yang dapat merugikan negara, misal menyuap petugas, pemberi dan penerima suap, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan, gratifikasi. Yang ketiga, perbuatan curang atau markup. Nah, itu yang semua dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi atau pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Nah, lanjut. Pengertian korupsi. Tindakan lain yang mendukung tindak korupsi. Yang pertama, merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Ya, misalnya kalau ada orang-orang yang merintangi
proses pemeriksaan korupsi, itu bisa dikategorikan turut dalam tindak pidana korupsi. Contohnya mana? Biasanya anakku sekalian, kalau ada sebuah kantor digeledah oleh polisi atau tim dari KPK, itu biasanya dipasang garis polisi. Ya, yang biasa kalian kenal dengan istilah polisi lain. Yang warna kuning, ada tulisan warna hitam. Polisi lain. Itu tidak boleh orang masuk ke situ. Karena tempat itu sudah disterilkan oleh petugas. Tidak boleh ada orang masuk. Kalau ada orang masuk di tempat itu, maka dia dikategorikan sebagai orang yang menghalang-halangi untuk melakukan tindakan. Ya, untuk melakukan tindakan korupsi. Itu dikategorikan juga sebagai korupsi. Kemudian yang berikutnya, tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar. Ya, kalau ditanya tentang korupsi, dia mengatakan tidak tahu, tidak tahu. Ini penyakit para pejabat sekarang, anakku sekalian, kalau ditanya selalu saya lupa, tidak tahu. Nah ini, padahal dia masih tahu, cuma karena tidak mau dikategorikan sebagai orang yang korupsi, dikatakan tidak tahu, tidak ingat, saya lupa. Nah itu. Kemudian yang ketiga, bank yang tidak memberikan keterangan tentang rekening tersangka. Kalau ada pihak bank yang tidak mau membeberkan tentang rekening tersangka, itu juga dikategorikan melegalkan korupsi. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan palsu. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. Lalu yang terakhir, saksi yang membuka identitas pelapor. Jadi saksi yang membuka tentang identitas pelapor itu juga dikategorikan ikut dalam pengertian korupsi. Nah, kita lihat korupsi Indonesia. Ya. Dalam pengertian itu, korupsi adalah kejahatan luar biasa. Kalau bahasa Bugisnya atau bahasa kerennya dikatakan extraordinary crime, dengan dampak buruk yang luar biasa. Kejahatan jadi korupsi itu dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa, anakku sekalian? Karena merugikan banyak orang. Bayangkan kalau misalnya ada dana bantuan yang dikorupsi oleh aparat pemerintahan, berapa rakyat yang menderita akibat perbuatan pejabat tersebut. Makanya dikatakan korupsi itu adalah kejahatan yang luar biasa. Extraordinary crime. Yang kedua, korupsi Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk pada hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Ingat, negara kita ini adalah negara yang korup. Kalau mau dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN, Indonesia itu termasuk negara terkorup di ASEAN. Ya. Bahkan menurut ICW, ya, International Corrupt Watch, mengatakan bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang menduduki peringkat pertama terkorup di Asia Tenggara. Ya, kalau terkorup pertama di Asia Tenggara, tidak ada gunanya. Ya. Jadi korupsi Indonesia itu sudah sangat mengkhawatirkan. Dampaknya sangat buruk. Ya. Nah, kita harus bisa menekan tindak pidana korupsi ini. Ya. Nah, ini dampaknya. Coba kalian perhatikan. Dampak korupsi, perbedaan yang ada di depan mata tanpa jarak. Ya, kalian lihat. Ya. Bagaimana kemiskinan, bagaimana orang menderita kelaparan, sementara ada sebagian pejabat negara yang punya mobil mewah, punya motor gede. Ya. Bahkan kemarin, mungkin kalian masih
Masih ingat bagaimana direktur perusahaan Garuda Indonesia dipecat dari jabatannya sebagai direktur Garuda. Karena apa? Karena dia menyelundupkan motor gede dari luar negeri. Ya. Nah, ini kalau diselundupkan ke negara kita ini berapa biayanya ini? Berapa pajak yang dia sudah rugikan? Berapa uang yang dirugikan oleh perbuatan orang-orang tersebut? Ya. 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 Sementara akibat perbuatan para pejabat-pejabat yang korup itu, dampaknya kita lihat terjadi kemiskinan, banyak orang yang kelaparan, terjadi tunawisma dan lain-lain sebagainya. Apa penyebab korupsi, anakku sekalian? Yang pertama, penyebab korupsi itu di atas faktor internal dan faktor eksternal. Apa faktor internalnya? Merupakan penyebab yang datang dari diri pribadi atau individu. Ada keinginan selalu mau korupsi. Ya, bagaimana itu? Contohnya yang mana itu, Pak? Misalnya begini, kalau ulangan, dia sudah siapkan contekan di rumahnya. Ya. Dia sudah siapkan pelampung di rumahnya. Dia berusaha mencari tahu siapa yang mengawas di ruangannya. Karena biasanya itu siswa itu lihat siapa guru yang mengawas. Kalau guru yang mengawas itu tidak ketat, dia bikin pelampung. Ya. Di rumahnya dia belajar, bukan belajar dengan baik, tapi belajar bikin pelampung. Dengan harapan nanti pada saat ulangan nanti, karena pengawasnya tidak terlalu ketat, maka dia melakukan tindakan curang. Temannya sudah setengah mati belajar, dia enak-enak lihat catatannya. Ya. Itu yang dikatakan faktor internal. Masih banyak lagi faktor internal yang lain, sekalian. Ya. Faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem. Ya. Misalnya dia korupsi karena faktor eksternal, karena dia pegang jabatan, dia pegang kedudukan, dia diangkat sebagai bendahara sebuah organisasi. Nah, di sekolah kita ini banyak organisasi. Ada OSIS, ada MPK, ada Eskul. Lalu dia berjuang mati-matian menjadi bendahara. Dengan harapan, bendahara itu kan pegang uang. Ya. Nah, kalau dia sudah pegang uang, nah, sudah mulai muncul pikiran kotornya. Nah, saya mau coba-coba bagaimana caranya manipulasi datanya supaya ada uang masuk kantong saya untuk membeli pulsa. Itu dikatakan faktor eksternal karena dia punya jabatan. Yang berikutnya, pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan menghilangkan atau setidaknya mengurangi kedua faktor penyebab tersebut. Jadi, hilangkan faktor eksternalnya dan faktor internalnya. Ingat anakku sekalian, kalau suatu saat nanti kalian berhasil menjadi seorang pejabat, ingat, tanamkan dalam pikiranmu bahwa jabatan yang kamu emban itu adalah titipan dari Tuhan. Ya. Berbuatlah yang terbaik dengan jabatan yang kau lakukan. Sehingga ada kesan yang terbaik pada saat nantinya anak-anakku meninggalkan jabatan tersebut. Iya tahu lihat ya. Pada waktu dia jadi kepala dinas, tidak ada itu begini-begini. Iya tahu pada waktu dia jadi ketua OSIS, tidak ada itu begini. Dan seterusnya. Kan enak, toh enggak? Nah, ini yang perlu kalian pahami. Yang faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Ya. Jadi orang itu dalam dirinya itu selalu ada keinginan untuk berbuat jahat. Ya. Coba kau perhatikan Bang Napi. Kejahatan itu ada karena ada kesempatan. Maka waspada. Jadi kejahatan itu selalu bisa ada. Keinginan orang untuk berbuat jahat selalu ada. Tetapi kalau imannya orang kuat, apapun yang ada di depannya, kalau imannya kuat, dia tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain, bahkan merugikan negara. Nah, nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi.
Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi. Ya. Pemberantasan korupsi terjadi penindakan dan pencegahan. Ya. Upaya pemberantasan korupsi belum menunjukkan hasil yang optimal dan oleh karena itu perlu ditingkatkan. Jadi pemberantasan korupsi itu bisa dilakukan dengan cara penindakan. Bagaimana dikatakan penindakan? Yang menindak orang yang korupsi. Menangkap, bawa ke polisi, lalu ke kejaksaan, lalu ke pengadilan, lalu hakim memutuskan bersalah orang ini korupsi dan dijebloskan ke dalam penjara. Itu dikatakan penindakan. Bukan penjara, tetapi mungkin harta bendanya juga disita oleh negara. Istilahnya korupsi itu harus, pelaku korupsi harus dimiskinkan. Nah, kasih miskin. Bagaimana cara kasih miskin? Ya di penjara. Kemudian barang-barang di rumahnya yang dikategorikan atau mungkin dapatkan dari hasil korupsi itu disita oleh negara. Yang kedua pencegahan. Sosialisasi kepada semua orang untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Itu kan pencegahan. Nah, salah satu contoh pencegahan tindak pidana korupsi seperti sekarang ini kita laksanakan. Ya. Kalian dibekali tentang bagaimana bahayanya korupsi. Apa dampaknya bagi diri, bagi keluarga, bagi bangsa, bagi masyarakat, dan bagi semua orang. Nah, dengan harapan setelah Anda dibekali itu tentang tindak pidana anti korupsi, pendidikan anti korupsi, diharapkan nantinya kalian tidak melakukan tindak korupsi. Pemberantasan. Nah, strategi pemberantasan korupsi, ya, pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Jadi, supaya korupsi itu tidak merajalela, masyarakat harus proaktif melaporkan kepada aparat keamanan kalau ada tindak pidana korupsi. Kalau ada proyek yang berlangsung di desamu atau daerahmu anak sekalian, kalian boleh bertanya-tanya berapa anggaran, siapa yang melaksanakan tugas ini. Dan kalau misalnya kalian melihat bahwa pembangunan di desamu itu mungkin ada kejanggalan yang kau lihat, silakan laporkan kepada pihak yang berwenang, biar pihak yang berwenang langsung datang melakukan penyelidikan. Ya, nah, ini, ya, itu perlu kalian pahami. Ya, nah, ini alurnya, penindakan, pencegahan, ya, peran serta masyarakat. Ya, ini berdasarkan undang-undang, ya, nomor 30 tahun 2002, masyarakat akan diberikan jaminan, akan dilindungi kalau dia melaporkan kalau di desanya atau daerahnya terjadi tindak pidana korupsi. Jangan takut untuk melapor kalau terjadi kecurangan-kecurangan di daerah di mana kalian tinggal. Ya, kita harus bisa menjadi pelopor pemberantasan korupsi. Ya. Kita semua harus menjadi subjek pemberantasan korupsi. Jadi kita semua, siapa itu? Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan
ormas atau LSM dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah ini contoh ya, clean government and good governance. Ya, bagaimana kita menciptakan pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang baik. Ya. Aparat pemerintah, ya, sektor swasta, masyarakat, mahasiswa, siswa harus saling bahu-membahu. Ya. Komitmen semua peserta didik termasuk peserta didik baru yang ada di SMA 4. Bagaimana caranya kita berkomitmen untuk berperan aktif sebagai subjek pemberantasan korupsi. Ya. Memang korupsi tidak bisa dihilangkan, tapi ya, diminimalisasi boleh. Ya. Ya. Kalau kita mau hilangkan korupsi Indonesia ini, ya kita harus habiskan sebuah generasi yang umur 20 tahun ke atas baru dididik lagi. Nah, itu lagi salah juga itu kalau kita mau bantai semua orang umur 20 tahun ke atas. Ya. Lalu kita tanamkan nilai-nilai moral yang bagus kepada usia 20 tahun ke bawah, mulai dari 0 sampai 20 tahun. Nah, itu kan tidak mungkin terjadi. Tetapi untuk memberantas korupsi, kita bisa lakukan dengan mengurangi, ya, meminimalisasi tindak pidana korupsi. Ya. Nah ini desain pendidikan anti korupsi. Bisa kalian lihat ya, bagaimana ya, nilai-nilai luhur, nilai anti korupsi, ada agama, Pancasila, Undang-Undang Dasar dan sebagainya ya. Ya. Nah, tindak pidana korupsi, pendidikan anti korupsi itu diberikan di tingkat satuan pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Bahkan pendidikan anti korupsi itu diberikan juga di tingkat keluarga. Bagaimana orang tua menjelaskan tentang pentingnya anti korupsi ya, dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Nah, itu dikatakan perilaku berkarakter. Ya. Nah, itu. Jadi ada bagannya. Ini desain pendidikan anti korupsi. Kalau kita berjalan sesuai dengan alur ini, maka saya memprediksi tahun 2045 nanti kita, di saat kita merayakan ulang tahun Indonesia yang ke 100 tahunnya, ulang tahun emasnya, maka kita akan menciptakan generasi-generasi muda penerus bangsa yang sudah kuat imannya untuk tidak melakukan korupsi. Ya. Anti korupsi dan pendidikan anti korupsi. Anti korupsi, semua tindakan yang melawan atau memberantas, menentang dan mencegah korupsi. Nah, itu dikatakan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi, upaya memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai kepada peserta didik agar berperilaku anti korupsi. Ya. Nah, itu yang perlu kalian paham ya. Jadi bagaimana memberikan pemahaman kepada kita tentang pendidikan anti korupsi sangat penting. Bahkan di SMA materi pendidikan anti korupsi itu diberikan di kelas 10. Jadi nanti kalian akan mendapatkan di kelas 10 tentang pendidikan anti korupsi itu di materi PPKN di kelas 10 ya. Ya. Nah, pentingnya anti korupsi. Pendidikan anti korupsi. Apa pentingnya? Yang pertama, bagaimana peran serta siswa dalam upaya pemberantasan korupsi akan maksimal jika siswa memahami pengetahuan tentang korupsi dan upaya pemberantasannya. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam dirinya. Nah, dapat dicapai, ini semua anakku sekalian dapat dicapai melalui pendidikan. Ya. Nah, ini peran warga masyarakat membangun komunitas anti korupsi. Nah, ini kalau kita lihat lingkungan keluarga, ya, lalu ada lingkungan masyarakat. Warga masyarakat harus memahami tentang apa yang dimaksud dengan korupsi. Nah, ini.
Nah, sehingga masyarakat bisa mengenal dan memahami korupsi, mencegah diri sendiri dan mencegah orang lain untuk berbuat korupsi. Nah, ya. Nah, ini dikatakan pendidikan anti korupsi ya. Ya. Apa visi program pendidikan korupsi? Visinya adalah terwujudnya siswa Indonesia berkarakter bersih korupsi. Bagaimana kita inginkan agar siswa Indonesia itu punya karakter bersih dari. Lalu apa misinya? Misinya adalah meningkatkan pengetahuan bahaya korupsi, keempat melakukan pendidikan dan pengajaran anti korupsi. Nah, itu ya. Nah, apa tujuan pendidikan anti korupsi? Pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya, menanamkan nilai-nilai anti korupsi, menyiapkan siswa sebagai agent of change, ya, agen pembaharuan, ya, bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang nilai-nilai yang perlu dikembangkan, ya, dapatkan di pertemuan pertama kemarin. Nah, pendidikan anti korupsi apa? Disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, jujur, berkata sejujur-jujurnya. Kan tidak? Kalau tidak, disiplin, patuh terhadap aturan yang berlaku di sekolah. Kalau di sekolah mengatakan belajar jam 7.30, jangan ada istilah lempar batu sembunyi tangan. Ya, itu tidak tanggung jawab namanya. Harus bertanggung jawab. Kerja keras. Kerja keras itu contohnya belajar dengan baik. Ya. Sederhana, hidupnya sederhana. Mandiri. Mandiri itu mampu melakukan dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Adil, berbuat adil. Dia berani mengungkapkan sesuatu kalau memang itu salah. Ya? Dan peduli kepada orang yang perlu diperhatikan. Nah, itu ya, yang perlu anti korupsi. Nah, ini nilainya. Ada contoh-contohnya ya. Jujur itu apa? Selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta dan seterusnya. Nanti kalian bisa ambil kopi setnya ini. Ya, saya nanti kalau kita sudah bisa ketemu di sekolah, ya. Nilai-nilai anti korupsi, ya, kejujuran, tadi, ya, keadilan. Apa singkatannya? Nah, itu singkatannya. Jupe mandi, taker, kebedil, ya. Oke? Ya. Ya.
transparansi, kewajaran, kebijakan, kontrol kebijakan. Ya. Nah, inilah prinsip-prinsip anti korupsi. Akuntabilitas kebijakan. Nah, apa perannya? Apa peran kalian dalam pendidikan anti korupsi? Nah, ini pemberantasan korupsi terutama pencegahan perlu melibatkan peran serta masyarakat termasuk kalian. Ya. Karena kalian itu mempunyai potensi besar untuk menjadi agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi. Ya. Korupsi dan komunitas siswa bersih dari korupsi dan perilaku koruptif. Korupsi. Ujian bersih, ini namanya ya, metode dan mengangkat isu korupsi. Nah, gerakan moral, ya, ya, bagaimana membuat grup ada peningkatan korupsi, OSIS, OSIS, kampanye ujian bersih, ya, menanamkan nilai kejujuran ujian bersih, tidak nyontek. Ya. Lebih baik terus terang kepada gurunya, Pak, Bu, hari ini saya tidak siap untuk ujian karena saya tidak belajar. Contekan, ketangkap, nah, kalian bisa dapat risiko dari gurunya. Nah, sekian, terima kasih. Kalau nanti ada yang mau bertanya, saya kasih waktu kesempatan 10 menit untuk bertanya tentang materi ini. Saya kembalikan ke Oh iya 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 iya.
Oke. Saya kerja di rumahnya. Aktifkan semua kameranya, nak. Kameranya. Ya, lakukan ini. Tapi ini bisik ini shooting. Tapi ini shooting. Nah, tergantung dari anak-anaknya. Untuk begini ya. Apa nama akunnya ini muncul? Aktif dia itu, tapi dia itu tidak ada bukan. Itu kemana nih shooting? Disuruh katanya, bertanya apa? Iya, Cuma suruh bertanya apa? cuma tanya ada satu orang kan. Semua videonya, nak. Adek. Kameran. Aktifkan kamera tak. Halo, Mustika. Mustika, apakah ada ini? Bukan, Anda bilang. Malu-malu. Tadi pertama sekali kalau anu bukan. Terus ya.